Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Mess around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Pemeliharaan Mesin dengan nomor pokok 10 20 60 25. Video ini dibuat untuk membuat resume buku pendidikan Pancasila yang dikarang oleh Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP, dengan cover depan seperti ini dan belakang seperti ini. Berikut adalah penjelasan isi buku Pendidikan Kewarganegaraan. Bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, perubahan pendidikan ke masa depan. Yang kedua, faktor internal dan eksternal dinamika bangsa Indonesia. B. Pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yaitu yang pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. 4. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. 5. Kompetensi pendidikan kewarganegaraan. 6. Metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang C. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, landasan ilmiah. 2. Landasan hukum. 3. Landasan historis. Yang D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sila persatuan Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. A. Proses bangsa dan bernegara, yaitu asal-usul bangsa Indonesia dan asal-usul istilah Indonesia. B. Identitas nasional. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Yang kedua, unsur-unsur identitas nasional. Yang ketiga, faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Dan yang keempat, identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. Yang C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bernegara Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang keenam, Pancasila sebagai sumber dan segala hukum. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Yang D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Pertama, Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia.
Bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama, ideologi Pancasila. Yang kedua, ideologi liberalisme. Yang ketiga, ideologi konservatif. Yang keempat, ideologi sosialisme komunisme. Yang kelima, ideologi fasisme. D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU nomor 11 tahun 2013. Yang pertama, pokok perkara. Kedua, pendapat ahli. Ketiga, pendapat Mahkamah Konstitusi. Yang keempat, pendapat berbeda hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. A. Memahami negara. Pengertian negara dan unsur-unsur negara. 2. Hakikat, tujuan, dan fungsi negara. 3. Macam-macam bentuk negara. B. Memahami konstitusi. Yang pertama, pengertian konstitusi. Kedua, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. C. Memahami warga negara Indonesia. Yang pertama, pengertian warga negara Indonesia. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Dan yang ketiga, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5. Memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. A. Memahami negara hukum Indonesia. Yang pertama, pengertian dan ciri negara hukum. 2. Makna Indonesia sebagai negara hukum. B. Memahami hak asasi manusia. Yang pertama, sejarah perkembangan hak asasi manusia. Yang kedua, istilah dan pengertian hak asasi manusia. Yang ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Yang keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. C. Memahami demokrasi Indonesia. Yang pertama, perkembangan demokrasi di Indonesia. Kedua, pengertian demokrasi Pancasila. Yang ketiga, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang keempat, korelasi demokrasi dengan negara hukum. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. A. Pengertian wawasan Nusantara. Ada satu faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. B. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama, landasan wawasan Nusantara dan hakikat asas-asas wawasan Nusantara. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Pertama, kedudukan. Kedua, fungsi wawasan Nusantara. Ketiga, tujuan wawasan Nusantara. D. Faktor-faktor yang memengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, wilayah sebagai ruang hidup. 2. Geopolitik dan geostrategi. Yang ketiga, perkembangan wilayah Indonesia. E. Unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang pertama, unsur wadah. Kedua, isi wawasan Nusantara. Yang ketiga, tata laku wawasan Nusantara. F. Implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. Yang kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integritas. A. Ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional. Landasan ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional. Dan pendekatan Astra Gatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. B. Pengaruh ketahanan nasional. Yang pertama, pengaruh hak asasi manusia. Kedua, pengaruh demokrasi. Ketiga, pengaruh lingkungan hidup. Yang keempat, pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. C. Integritas nasional.
integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. Kedua, strategi integritas. Yang ketiga, integrasi nasional Indonesia. Demikian resume buku ini saya buat untuk tugas pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.